Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erdiansa Nasution dengan NIM 2105040036. Saya mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi atau segelintir materi mengenai tentang kejahatan yang berada di darat. Sebelum saya memulai materi lebih lanjut, saya akan menjelaskan pengertian dari kejahatan. Kejahatan menurut bahasa Indonesia merupakan perbuatan dan tindakan jahat. Dalam KBBI, kejahatan merupakan suatu perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Jadi, kejahatan ini adalah suatu perbuatan yang melanggar aturan atau norma-norma yang berada di masyarakat atau di negara Indonesia yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Kejahatan dilihat dari sudut pandang pendekatan legal diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana atau undang-undang yang berlaku di masyarakat. Jadi kejahatan ini adalah suatu perbuatan yang melanggar undang-undang yang berada di negara Indonesia. Pada hakikatnya, suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana atau undang-undang yang berlaku pada suatu masyarakat atau suatu perbuatan yang merugikan yang bersangkutan. Jadi kejahatan itu bersifat merugikan. Kejahatan sering diartikan sebagai perilaku pelanggaran aturan hukum. Akibatnya seorang dapat dijerat hukuman. Jadi semua pelaku atau oknum kejahatan itu dikenakan hukuman atau sanksi. Kejahatan terjadi ketika seorang melanggar hukum baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi diartikan itu kejahatan itu bisa dilakukan langsung atau tidak langsung. Contohnya yang tidak langsung itu bersifat dengan dalam bentuk kelalaian. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan kejahatan yang berada di wilayah kedaratan. Kejahatan yang berada di wilayah darat itu adalah kejahatan yang dilakukan atau dilancarkan khususnya itu di wilayah daratan. Jadi saya di sini mengambil 3 contoh kejahatan yang berada di wilayah daratan. Yang pertama itu pembunuhan. Pembunuhan itu adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seorang dengan cara melanggar hukum maupun yang tidak melanggar hukum. Faktor utama pemicu pembunuhan adalah konflik sosio-emosional karena seorang merasa kecewa, sakit hati, atau dendam pada orang lain. Jadi pembunuhan ini sering terjadi karena adanya sifat iri, mungkin dengki, terus emosional yang tak teratur, terus ada faktor kecewa, sakit hati, dan lain-lain. Secara ekstrim, pelampiasan rasa kecewa tersebut, sakit hati, dendam, atau amarah dilampiaskan dengan cara membunuh orang lain. Pembunuhan juga dibagi menjadi 3 macam, yaitu membunuh dengan sengaja, membunuh seperti disengaja, membunuh tidak disengaja. Pembunuhan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang paling umum adalah menggunakan senjata api atau menggunakan senjata tajam. Pembunuhan diatur dalam pasal 338 KUHP yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana paling lama 15 tahun. Selanjutnya, pencurian. Pencurian adalah mengambil hak orang lain yang bukan miliknya secara diam-diam, tanpa paksaan dan tidak diketahui oleh pemiliknya. Jadi pencurian di sini itu dilakukan atau dilancarkan aksinya itu dengan mengambil hak orang lain secara diam-diam atau tanpa diketahui oleh sang pemilik. Adapun pengertian lain pencurian adalah mengambil harta orang lain secara diam-diam yang diambil berupa harta yang diambil merupakan milik orang lain dan tidak ada itikat baik. Jadi harta yang diambil itu tidak ada itikat lain untuk mengembalikan atau mengganti barang yang telah diambil. Dalam perbuatan pencurian, seperti dirumuskan dalam pasal 362 KUHP, pencurian telah dinyatakan selesai bila pelaku telah melakukan proses mengambil benda sebagian atau seluruhnya
milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Dalam praktek, mengambil dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum. Jadi prakteknya itu sang pencuri ini atau pelaku ini mengambil barang orang lain itu dengan cara melawan hukum. Selanjutnya, yang ketiga dan terakhir, perampokan. Perampokan adalah suatu tindak kriminal di mana sang pelaku perampokan mengambil kepemilikan seorang atau sesuatu melalui tindakan kasar atau intimidasi. Jadi perampokan ini menggunakan cara yang kasar. Karena sering melibatkan kekasaran, perampokan dapat menyebabkan jatuhnya korban. Nah, dalam perampokan ini biasanya akibatnya itu atau dampaknya itu adalah jatuhnya korban, seperti mungkin ada luka, ada suatu korban lainnya lah, bisa jadi korban jiwa. Perampokan ini diatur dalam pasal 365 maupun pasal 368 ayat 1 KUH pidana. Dapat diterapkan terhadap perbuatan perampokan. Tetapi pasal 65 KUH pidana lebih tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan perampokan. Jadi di sini saya ingin menjelaskan, perampokan dan pencurian ini sebenarnya saling ada keterkaitan. Tetapi bedanya itu pencurian itu tidak menggunakan cara yang kasar seperti mungkin kekerasan, intimidasi. Bedanya dengan perampokannya itu, perampokan itu lebih kepada menggunakan cara yang kasar atau dengan cara yang memaksa, sedangkan pencurian itu dilakukan dengan cara diam-diam atau tanpa diketahui oleh sang pemilik. Baiklah, mungkin dalam materi kejahatan ini atau dalam kejahatan yang kita lihat umumnya di Indonesia, itu kejahatan itu dilakukan ada beberapa faktor. Ya mungkin dari segi ekonomi atau segi lapangan pekerjaan yang sulit untuk didapatkan, terus segi lingkungan, terus faktor didikan yang kurang baik. Jadi dimanapun kita berada, kita harus tetap hati-hati, kita harus tetap jaga diri baik-baik atau jaga barang yang ada di dekat kita, karena kejahatan itu merupakan suatu perbuatan tanpa adanya rencana, melainkan kejahatan itu bisa dilakukan karena adanya kesempatan. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.